Revisi Undang-Undang Pilkada apakah menyerang Prabowo? Tidak. Apakah menyerang yang namanya Kim Plus? Iya, tapi sebagian. Tapi ledakan terbesar itu terjadi pada keluarga Jokowi. Apa yang membuat akhirnya Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan? Benarkah karena faktor demo penolakan dari masyarakat? Atau yang kita dengar-dengar juga ada semacam instruksi dari Prabowo, entah ini benar atau tidak ya. Mungkin Mas Toto lebih tahu nih jawaban, ada tidak unsur politiknya di mana memang Pak Prabowo masuk di situ intervensi sehingga akhirnya tidak terjadi quorum pada saat harusnya rapat itu? Ya. Apakah memang betul ada itu? Kalau kita lihat timelinenya ya, ini teknis ya. Itu kan rapat dari paripurna harusnya sekitar jam 10. Artinya kan sudah bisa terlihat tuh quorum atau tidak sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Dan yang kita dengar kan kemudian jadi menarik nih. Pada saat absensi pun partai penguasa, tanda kutip yang akan jadi penguasa, Gerindra, katanya cuma 10 orang yang datang gitu kan. Padahal yang menarik adalah demo besar itu baru terjadi jam 1, jam 2 ke atas. Pertama yang bisa kita simpulkan adalah ini bukan karena mereka melihat demo besar. Karena demonya saat itu masih kecil banget. Bahkan saya juga sempat deg-degan nih, jangan-jangan emang orang cuma di Twitter atau di IG atau di TikTok aja rame gitu ya. Artinya bisa disimpulkan pertama, ini bukan karena ketakutan terhadap demo besar. Karena demo besar itu baru terjadi jam 1 atau jam 2 ke atas. Fenomena kedua yang menarik adalah partai penguasa yang harus jadi ketua kelas mengumpulkan quorum, kemudian hanya 10 orang. Artinya kita di situ kemudian mulai bisa menyimpulkan atau minimal berhipotesa lah bahwa ketua kelasnya partai penguasa itu sepertinya memberikan instruksi untuk tidak datang dan kemudian berbuah pada yang namanya tidak quorum, dan itu bisa menjadi alasan yang cukup kuat untuk tidak melanjutkan. Apa yang bisa diartikan di situ kan jadi menarik ya. Pertama adalah kalau kita mau berpikir mengenai spekulasi awal, intelijen Prabowo jago misalnya ya. Misal Pak Prabowo misalnya punya intelijen yang mengatakan bahwa ini akan membesar Pak siang-siang, dan ini akan berbahaya buat Bapak sebelum dilantik terjadi sebuah goncangan positioning politik, kewibawaan politik presiden terpilih loh. Yang kedua, mungkin juga spekulasi bahwa operator nih yang ngurusin balik, kan galak banget nih balik nih, dihajar semua dalam waktu 7 jam dan lain-lain. Jangan-jangan operatornya tidak koordinasinya dengan Prabowo, koordinasinya jangan-jangan dengan penguasa yang lain. Penguasa yang lain mohon artikan saja, karena kalau kita bicara dari si keuntungan ya, kan ada 2 isu kontroversial. Satu threshold, kedua mengadopsi keputusan MA bukan MK yang memungkinkan salah satunya Kaisang maju. Apakah Prabowo diuntungkan dengan Kaisang maju? Kan enggak. Siapa yang diuntungkan? Ya tadi nyambung dengan asumsi yang tadi lagi. Sebut namanya kenapa sih? Kalau disebut nama kecilnya apa nama ininya nih. Oke. Jadi wajar ya kalau muncul hipotesa di situ Pak Prabowo merasa terganggu dengan potensi yang mungkin akan mengganggu, ini belum dilantik tapi sudah ada penolakan seperti ini. Jadi wajar ya kalau muncul hipotesa, siapa tahu jangan-jangan memang Pak Prabowo yang menginstruksikan bahwa jangan sampai diputuskan revisi Undang-Undang Pilkada itu. Saya percaya dari sisi kepentingan Prabowo untuk menjaga trust publik menjelang masa pelantikan 20 Oktober, Prabowo harusnya menjadi orang yang paling berkepentingan menjaga kondusivitas stabilitas politik, menjaga kewibawaan dari pemerintah dan elit-elit di sekitar pemerintah sebelum pelantikan. Yang logika itu sebetulnya harusnya itu juga ada pada diri orang yang ingin pensiun, karena itu akan masuk ke dalam logika legacy yang akan ditinggalkan, nama baik yang akan ditinggalkan. Tapi itu yang saya sayangkan sebagai mantan pendukung Jokowi tadi, dalam 2 bulan terakhir sesuatu yang tadi diagung-agungkan oleh sebagian penjilatnya lah saya katakan ya, bahwa ini teriakan orang sakit hati, ternyata kepuasan publik masih 70% dan lain-lain, kepleset dalam 2 bulan. Dan itu kemudian betul-betul menyerang keluarga Pak Jokowi. Saya tidak senang, saya sedih. Karena saya tahu Pak Jokowi orang yang membangun sesuatu dari bawah
dari yang namanya wali kota, dari yang namanya gubernur, itu gak gampang loh. Dia tidak punya kekuatan backingan dari manapun, dan dia bisa membangun seperti nama baik sebesar ini sebelum semua kontroversi ini. Dan kemudian revisi undang-undang pilkada apakah menyerang Prabowo? Tidak. Apakah menyerang yang namanya Kim Plus? Ya, tapi sebagian. Tapi ledakan terbesar itu terjadi pada keluarga Jokowi. Ketika kita lihat hashtag terkait bahkan sampai urusan pribadi dari Jokowi. Makanya kemarin pada saat, saya ingat banget Sylvia, pada saat pertama kali kita podcast, Sylvia kan bilang, pesan apa buat Pak Jokowi? Pesan saya saat itu adalah, Pak Jokowi, ingatlah siapa yang sekarang mendorong-dorong Anda ketika Anda sudah tidak lagi berkuasa atau jelang Anda tidak lagi berkuasa, orang itu yang mungkin juga pertama akan meninggalkan Anda. Dan itu yang sekarang sedang terjadi, orang-orang yang memaksa atau mendorong atau kemudian meyakinkan Jokowi, Pak, anak sulung Anda aman, maju saja. Ketika menang kemudian, Pak, yang bungsu juga dimajukan, aman, tenang saja. Kita pernah mengalami situasi serupa. Apa pertanggungjawaban mereka? Ketika kemarin terjadi ledakan besar, mereka nggak akan mikirin, karena mereka tahu Pak Jokowi akan pensiun. Yang mereka pikirin adalah bagaimana menjilat lagi presiden yang baru supaya tetap dapat bisnis, tetap dapat komisaris, tetap dapat kerjaan, kira-kira kayak gitu. Ada dampak akibat dibatalkannya revisi undang-undang pilkada itu, Mas Toto, karena orang juga akhirnya mulai berspekulasi. Ada isu hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo sudah mulai renggang, retak, karena terlihat dari perbedaan tadi dalam revisi undang-undang pilkada. Yang dispekulasikan itu ada intervensi Pak Prabowo. Sementara kan orang melihat sebagian sebenarnya maunya Pak Jokowi itu dilakukan revisi, begitu kan? Nah, apakah itu hanya sekedar isu karena ada yang mau mengadu domba Jokowi dengan Prabowo, atau memang ada logika dasarnya kenapa sampai muncul isu keretakan itu juga? Pertama, kalau saya meyakini ya, Prabowo betul sesuai dengan anggapan orang-orang, dia orang yang tahu berterima kasih. Dia orang yang patriotik, dia orang yang satria lah dalam memelihara komitmen. Dalam arti minimal kita bisa melihat kan, apalagi gaya seorang tentara, walaupun dia sudah menjadi presiden terpilih, tapi sampai 20 Oktober komandannya tetap namanya Jokowi. Paling tidak sampai 20 Oktober kita bisa melihat Prabowo akan ambil garis tegak lurus dalam konteks dia masih atasan saya. Nah, apakah kemudian serta-merta setelah 20 Oktober hari ini nih, Sylvia, itu muncul karena AI ini kan aneh-aneh ya. Konten AI itu kan mereka lagi salaman tiba-tiba berantem kungfu. Itu ada tuh kemarin hari ini. Tapi itu kan sebuah terjemahan. Ada baru hari ini kan. Dan itu kan sebuah terjemahan dari perbincangan gosip-gosip ngopi kayak gini nih yang kita udah sering dengar. Lihat aja 20 Oktober akan berantem. Saya meyakini tidak. Prabowo, artinya kita melihat berarti Prabowo cuma pura-pura dong. Atau kemudian dia cuma disetting sampai 20 Oktober habis itu wah gitu kan. Enggak juga. Saya meyakini Prabowo orang yang tahu berterima kasih. Dia jauh lebih punya kepolosan berpolitik dibanding Jokowi kalau kita mau bandingkan dua orang ini ya. Tetapi apakah serta-merta ke depan sudah pasti akan berjalan beriringan? Poinnya adalah bukan kita membaca isi hati Prabowo atau isi hati Jokowi, tapi apakah sama-sama kedua belah pihak ini memahami porsinya masing-masing. Ketika ada salah satu pihak merasa bahwa dia tetap memiliki porsi besar dalam saham kekuasaan, notabene di sini adalah Jokowi, secara otomatis kalau Prabowo pengen jadi presiden yang baik, dia harus tolak. Ketika Prabowo ingin jadi presiden yang tidak tersandera, bisa akselerasi kebijakan, bisa menjalankan hak prerogatifnya, dia harus menolak itu. Makanya dari awal kan saya mengatakan, presidential club itu nggak mungkin dijalankan dengan tema yang dijalankan seperti 2 minggu sekali ketemuan dan lain-lain. Yang kedua, ide dari PSI misalnya mengatakan ada koalisi besar, di atasnya ada Jokowi. Wadai. Ini teori politik dan sistem tata negara yang nggak pernah ada di manapun gitu ya. Jadi menurut saya tetap akan ada di sini. Jadi masalah harmonisasi antara hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo, simple jawabannya. Selama Pak Jokowi bisa memposisikan diri sebagai mantan presiden, sehebat apapun beliau, siapapun presidennya, kalau udah jadi mantan, dia tidak punya saham apapun. 0% secara tata negara.
Ini kan masih enak, Pak Jokowi udah nitipin anaknya kira-kira punya saham gitu ya sebagai wakil. Ketika dia bisa memahami ini dengan benar, mereka akan harmonis. Tapi ketika dia masih punya imajinasi yang didorong-dorong oleh tadi sekelilingnya, termasuk sebagian penjilat yang masih pengen dapat jatah kursi ini kursi itu, pada poin itulah menurut saya seorang Prabowo akan bertindak dengan benar, dan tindakan yang benar itu akan menyakitkan Jokowi dan sekelilingnya. Intinya Mas Toto pengen bilang bisa harmonis, asal tahu diri gitu ya. Dari pihak mantan. Pacaran juga gitu kan. Boleh temenan, Boleh. tapi kan tidak melampaui batas-batas seakan-akan Anda masih jadi pacarnya. Dia kan kira-kira simpel aja kayak gitu.